Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus solihati wa yaziduhum min fadlih wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Shadaqallahul azim. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada part 1 yang lalu, Ustadz pada pekan ini, pada kajian ini ingin kembali melanjutkan bahasan tentang neraka. Karena tentunya jamaah sekalian mengetahui kalau bahasan tentang neraka itu tidak cukup 1 pertemuan, tidak cukup 2 pertemuan, bahkan bisa 3 sampai 5 pertemuan. Kenapa jamaah sekalian kok Ustadz kok begitu semangat membahas tentang neraka? Karena jangan sampai neraka itu dijadikan sebagai candaan. Karena jangan sampai neraka itu dijadikan sebagai olok-olokan. Dan karena jangan sampai neraka itu hanya sebatas ilusi bagi yang memahaminya sebuah ilusi. Atau fata morgana bagi yang meyakininya sebagai fata morgana. Makanya Ustadz di sini ingin menjelaskan secara detail, sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya bagaimanakah sebenarnya neraka, konsep neraka di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Memang jamaah sekalian, kalau kita mau melihat Al-Quran, itu di Al-Quranul Karim itu terkait neraka hanya diterangkan secara singkat saja. Untuk itu kita membutuhkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya tepat sekali jika Ustadz menyampaikan tentang kajian syarah hadis sahih berkaitan dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Adapun hadis pertama dalam part 2 ini, yakni An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala narukum hadhihi allati tukiduna juz'un wahidun min sab'ina juz'an min harri jahannama qalu wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullahi qala fa innaha fuddilat bitis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mislu harriha. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahihun wa Hammamu ba'nu Munabbih huwa akhu Wahab bin Munabbih wa qad rawa anhu Wahab.
Artinya dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, api kalian ini yang kalian gunakan untuk membakar adalah salah satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Masya Allah. Ternyata jamaah sekalian, api itu terdiri dari 70 bagian. 70 bagian. Anggaplah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 70 bagian. Nah, api yang ada di dunia yang digunakan untuk membakar itu hanya 1 dari 70 bagian api neraka. Berarti jamaah sekalian, ini saking dahsyatnya ngerinya jamaah sekalian. Panasnya api dunia itu hanya 1% dari panasnya api neraka. Tadi kan Ustadz sampaikan api neraka itu terbagi menjadi 70 bagian. Salah satu dari 70 bagian itu adalah api yang ada di dunia. Berarti 69 bagian lainnya di mana? Wah, itu semuanya ada di neraka jamaah sekalian. Ada di neraka-nerakanya Allah, ada di neraka Jahanam, ada di neraka Sakor, ada di neraka Hawiyah dan seterusnya. Yang mana tentunya api yang ada di dunia itu belum ada apa-apanya. Ya, belum ada apa-apanya dari api dunia. Mungkin bisa dikatakan jamaah sekalian, belum ada 1% pun dari apinya neraka. Sepanas-panasnya api dunia, sengeri-ngerinya api dunia, itu belum ada 1% panasnya dari panas api neraka jamaah sekalian. Lah ini belum ada 1% jamaah sekalian. Lah kok digambarkan ada orang bisa mandi di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ya kalau memang mau ngerasain 1%-nya dari api neraka, ya bakar saja diri kita sendiri. Itu saja tubuh kita pasti sudah hangus, bersih, rontok. Lah apalagi api neraka yang 69 bagian lainnya itu ada di nerakanya Allah, yang panasnya itu setara, yang panasnya itu sama. Maka tentunya kalau api neraka ditumpahkan ke muka bumi jamaah sekalian, maka seluruh muka bumi itu akan hancur, musnah, lenyap dalam sekejap mata jamaah sekalian. Dalam sekejap mata. Untuk itu jamaah sekalian, jangan pernah meremehkan api nerakanya Allah. Sungguh-sungguh mengerikan dan begitu dahsyatnya api nerakanya Allah. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Sebelum kita beranjak ke hadis-hadis selanjutnya, mari kita simak tayangan yang berikut. Pemirsa TV Muhammadiyah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka para sahabat bertanya kepada Nabi, "Demi Allah,
Apabila api ini ternyata sepanas yang tadi engkau gambarkan, wahai Rasulullah, kenapa kok apinya itu kadarnya harus ditambah panasnya, kata sahabat. Sahabat kan dengar dari Nabi, kalau apinya dunia itu masih 1/3 dari 69 bagian api neraka atau 70 bagian dari api neraka. Lah kalau satu api neraka dari dunia ini aja sudah sepanas itu, wahai Rasulullah, kok nanti di neraka kok kita akan disiksa dengan berkali-kali lipat api neraka yang panasnya itu sama. Sehingga kalau dilipat-lipatkan menjadi sangat panas sekali api neraka itu. Lalu Rasulullah SAW menjawab, panasnya api neraka melebihi panasnya api dunia 69 bagian, jamaah sekalian. Jadi kata Nabi, panasnya api neraka itu 69 kali panas dari api dunia. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, semua bagian api yang berjumlah 69 panasnya adalah seperti panas api neraka. Dan 69 bagian api tadi itu panasnya, kadar panasnya itu seperti panasnya api neraka, jamaah sekalian. Jadi kalau Ustadz ibaratkan, manusia itu seakan-akan seperti jarum yang dilemparkan ke api neraka, setelah mau masuk kena atau setelah mau kena api neraka sudah gosong dan rontok dulu. Saking panasnya, jamaah sekalian, api neraka itu. Ini api neraka, Ustadz gambarkan, ini ada api neraka. Nah, ini ada uapnya. Jadi manusia ketika dimasukkan ke api neraka, sebelum nyampe ke api nerakanya, kena uapnya saja sudah hancur lebur. Sehingga ketika masuk ke dalam api neraka ya sudah nggak ada wujudnya, jamaah sekalian. Itu saking panasnya. Makanya kata Nabi, api neraka itu 69 kali lebih panas dari api dunia. Ini jamaah sekalian, coba dipikir. Apa yang mungkin? Lalu kita mau bersendau gurau, lalu kita mau seenaknya mencelah apinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh jamaah sekalian, kiranya kalau kita membayangkan api nerakanya Allah, kita tidak selayaknya tertawa-tawa, tersenyum-senyum. Bahkan mungkin kita jamaah sekalian harusnya menangis terus. Menangis. Sebagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kan sering menangis. Lalu suatu ketika dihampiri oleh Nabi. Wahai Abu Bakar, kenapa kok Anda sering menangis? Lalu kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq atau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ketahuilah wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku takut akan siksa api neraka, jamaah sekalian. Ya tentunya jamaah sekalian mengetahui kalau sahabat Abu Bakar di dalam Sahihain itu kalau amal perbuatannya ditimbang dengan amal perbuatan seluruh umat manusia di seluruh dunia, itu akan tetap lebih berat amal kebaikan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu jemaah sekalian. Jadi seluruh umat manusia itu amal kebaikannya kalau ditimbang dengan amal kebaikan Abu Bakar As-Siddiq, itu akan tetap lebih berat amal kebaikan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini sahabat yang paling dekat dengan Rasul Muhammad SAW. Takut sama api neraka. Loh kok kita manusia zaman milenial, manusia generasi Z, kok
lah mau mentertawakan api neraka. Ya Allah. Makanya Ustadz ngelus dada. Kok bisa api sengerinya kayak gini dipermainkan oleh penganutnya, oleh para manusia yang memang mereka tidak tahu begitu dahsyat dan ngerinya api neraka. Untuk itu jamaah sekalian, sebelum kita mentertawakan api nerakanya Allah, sebelum kita membuat sendagurau tentang api nerakanya Allah, silahkan pelajari Al-Quran, silahkan pelajari hadis, dan ketahuilah bahwasanya api yang ada di dunia, ya, itu tidak ada 1% pun dari panasnya api neraka. Atau dengan kata lain, sepanas-panasnya api neraka itu 69 kali lipat lebih panas dari api dunia. Itu jemaah sekalian, ini harus kita jadikan sebuah renungan yang dalam. Jangan sampai kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita menjadi salah satu penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita beranjak ke hadis selanjutnya. Hadis yang pertama tadi, jamaah sekalian, ini adalah hadis sahih riwayat At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizinya nomor hadis 2514 atau nomor hadis 2589. Jadi silakan jemaah sekalian yang memiliki kitab hadis Sunan At-Tirmizi cari nomor hadis 2514 atau nomor hadis 2589. Juga terdapat di dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 2843 atau 5077. Nah itu jemaah sekalian. Jadi silakan dicek di Sahih Muslim nomor hadis 2843 atau 5077. Itu hadis yang pertama. Sekarang kita beranjak ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukharinya nomor hadis 3025 atau nomor hadis 3265. Adapun isinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Kila ya Rasulallahi in kanat lakafiyatan qala fuddilat alaihinna bitis'atin wasittina juz'an kullu hunna mislu harriha. Yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Rasulullah SAW bersabda, api kalian di dunia ini merupakan bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Nah, ini hadis Sahih Bukhari ini memperkuat riwayat sebelumnya tadi. Riwayat Imam Muslim dan At-Tirmizi. Ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, satu bagian itu saja sudah cukup untuk menyiksa para pelaku maksiat.
Lalu beliau bersabda, ditambahkan atasnya dengan 69 kali lipat yang sama panasnya. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, mari kita simak tayangan berikut. Pemirsa Telkomsel yang berbahagia. Hadis yang kedua ini, dan hadis yang pertama tadi, kalau disyarah, diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala kok menciptakan api dunia itu 1%-nya dari api neraka? Atau kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan api neraka 69 kali lipat panasnya dari api dunia? Karena untuk dijadikan sebagai ancaman bagi para manusia yang ingin berbuat dosa. Untuk dijadikan sebagai pertimbangan agar mereka jangan sekali-kali melanggar larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk dijadikan sebuah renungan, kalau siksanya Allah itu begitu mengerikan. Makanya jamaah sekalian, kalau di dalam doa, azab jahanam itu disebut terlebih dahulu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Nah, Allah meletakkan azab jahanam itu lebih utama, lebih dahulu. Wa min azabil qabri, lalu azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari bahayanya fitnah masih dajjal. Ternyata Allah meletakkan azab jahanam itu lebih mengerikan dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah dajjal. Ya karena itu begitu mengerikan, wahai sahabat-sahabat Ustadz Jati yang tercinta. Sangat-sangat mengerikan. Sangat-sangat dahsyat api neraka itu. Untuk itu jamaah sekalian, yuk kita sebelum melanggar larangan-larangannya Allah, berpikirlah terlebih dahulu. Yuk kita sebelum menantang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berpikirlah terlebih dahulu 10.000 atau 100.000 atau 1.000.000 kali lipat. Karena tentunya konsekuensi yang akan kita dapatkan itu sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat mengerikan. Saking begitu mengerikannya, sampai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang utama dan pertama setelah Nabi Muhammad SAW, itu menangis ketika memikirkannya. Itu terus-menerus menangis ketika mengingat siksa api neraka. Makanya kata baginda Rasulullah SAW, falyadhaku qalilan wal yabku kasiron. Hendaknya kalian yang ada di muka bumi ini, hendaknya kalian itu jangan banyak tertawa.
Tetapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kalian menangis. Karena apa jamaah sekalian? Karena menangis itu akan mengingatkan kita kepada kematian. Dan karena menangis itu akan mengingatkan kita kepada azab siksa api neraka. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis yang ketiga, nah ini adalah gambaran neraka hawiyah. Bagaimana gambaran neraka hawiyah? Berdasarkan hadis sahih riwayat An-Nasa'i nomor hadis 1810 atau nomor hadis 1833. Mari kita simak dengan seksama. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza hudiral mu'minu atatsu malaikatur rahmah bihariratin bayda'a fayaqulu nakhruji radiyatan mardiyan anki ila rauhillahi wa rayhani wa rabbi ghairi ghadbana fatakhruju ka'ata yabi rihil misk hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'dan hatta ya'tuna bihi babas sama'i fayaquluna ma atyaba hadhihi riha lati ja'atkum minal ardi faya'tuna bihi arwahal mu'minin falahum ashaddu farahan bihim min ahadikum bighaibihi yaqdamu alaihi fayas'alunahu madza fa'ala fulan fayaquluna da'uhu fa innahu kana fi ghammid dunya fa idza qala ama atakum qalu dhuhiba bihi ila ummihil hawiyah. Nah, ada kata-kata ummihil hawiyah. Wa innal kafira idza tudira atathu malaikatul azabi bimishin fayaqulu nakhruji sakhitatan mashutan alaiki ila azabillahi azza wa jalla fayakhruju ka'antani rihi jifatin hatta ya'tuna bihi babal ardi fayaquluna ma antana hadhihi riha hatta ya'tuna bihi arwahal kuffar. Masya Allah, ternyata gambaran tentang neraka hawiyah itu begitu panjang di dalam hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Artinya dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang mukmin telah mendekati ajalnya, para malaikat datang menemuinya dengan membawa sutroh putih. Mereka berkata, keluarlah kamu ruh dengan ridho dan diridhoi menuju rahmat Allah. Lalu bau harum dan Rob yang tidak murka. Lalu ia keluar dengan bau misk yang paling harum hingga sebagian mereka berebut dengan sebagian yang lain untuk mendapatkannya. Kemudian mereka membawanya hingga pintu langit. Mereka penduduk langit berkata, alangkah harumnya bau yang kalian bawa ini dari bumi. Lalu mereka datang dengannya menemui ruh-ruh kaum mukminin. Mereka lebih bergembira kedatangannya daripada seorang di antara kalian yang didatangi oleh orang yang sudah lama tidak bertemu. Lalu mereka bertanya kepadanya, apa yang telah dilakukan oleh si fulan?
apa yang telah dilakukan oleh si fulan? Mereka berkata, biarkanlah ia. Karena dahulu ia terlena dengan kehidupan di dunia. Na'udzubillah. Jika ada yang bertanya, tidakkah ia datang menemui kalian? Mereka menjawab, ia dibawa ke tempat asalnya yang berada di dalam neraka hawiyah. Dan seseorang yang kafir jika telah datang ajalnya, para malaikat azab datang membawa kain kasar. Mereka berkata, keluarlah kalian dengan murka dan dimurkai menuju siksa Allah Azza wa Jalla. Lalu ia keluar seperti bau bangkai yang paling busuk. Kemudian mereka membawanya hingga pintu bumi. Lalu mereka berkata, alangkah busuknya bau ini. Lalu mereka membawanya menemui ruh orang-orang kafir. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kepada segmen yang keempat, mari kita simak tayangan berikut. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkat ceritanya seperti ini jamaah sekalian. Jadi Al-Kisah Rasulullah SAW bercerita. Menceritakan tentang kondisi orang mukmin yang sedang mendekati ajalnya. Jadi kalau ada orang yang beriman mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat sang penyabut nyawa itu akan datang sambil membawa kain sutrah putih. Jadi malaikat itu membawa kain sutrah putih. Lalu malaikat maut itu berkata kepada orang yang beriman itu secara isyarat, hei orang yang beriman, wahai ruh, keluarlah dari jasad orang yang beriman ini. Maka keluarlah ruh dari jasad orang yang beriman ini. Maka seketika itu, ketika ruh sudah keluar dari jasad orang yang beriman, maka kemudian terciumlah bau yang harum jamaah sekalian. Bau harum itu berasal dari kain sutrah putih yang dipakai oleh malaikat maut. Dan dari begitu mudahnya keluarnya ajal atau ruh dari jasad orang yang beriman. Makanya jamaah sekalian, kalau kita mencium sebuah bau wangi dari seorang jenazah orang yang beriman, itu bisa jadi karena kemuliaan jasad tersebut, atau bisa jadi karena kain sutroh yang berwarna putih yang sedang digunakan oleh malaikat maut saat hendak mencabut nyawa orang yang beriman. Lalu setelah itu ruh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Tuhannya dengan membawa bau misk yang paling harum, sehingga sebagian mereka berebut dengan sebagian yang lain untuk mendapatkannya. Kemudian mereka membawanya hingga pintu langit. Jamaah sekalian, saking wanginya bau orang jenazahnya orang yang beriman, maka sampai tercium hingga ke penduduk langit, ke penduduk surga. Sampai para penghuni surga itu berebutan dengan bau harumnya orang yang mukmin yang meninggal dunia. Makanya jamaah sekalian, kalau kita menjadi orang yang beriman, orang yang Islam, kita bermanfaat bagi orang lain,
maka bau wangi kita akan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Maka sumbangsih kita akan dirasakan oleh masyarakat di lingkungan kita. Alhamdulillah, Ustadz Jati walaupun baru bisa mengamalkan satu hal. Semoga kebaikan-kebaikan Ustadz dapat dirasakan di sekitar masyarakat Ustadz. Dan semoga jamaah sekalian ketika berbuat kebaikan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal kebaikan kita akan membekas kepada jasad kita yang nanti akan kita tinggal di dunia dan akan terus harum bau mis kita yang dibawa oleh ruh kita saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sebaliknya Rasulullah SAW kembali melanjutkan ceritanya. Jika jenazah yang meninggal itu adalah orang yang kafir, orang yang menyekutukan Allah, orang yang menduakan Allah, orang yang senantiasa melaksanakan, menjalankan maksiat kepada Allah, maka malaikat datang. Malaikat maut datang dengan kain sutroh yang sangat bau. Bau yang busuk. Lalu dikatakan kepada si manusia ini, "Hei ruh, keluarlah dari jasad manusia yang hina ini." Maka keluarlah ruh dengan bau yang sangat busuk. Lalu hingga ruh itu naik menghadap Tuhannya, maka tersebarlah bau busuk hingga tercium oleh penduduk langit. Lalu apa kata penduduk langit? "Hei, apa yang telah dilakukan oleh si fulan ini? Hei, apa yang telah dilakukan oleh si fulan ini? Kenapa kok bisa baunya itu busuk sekali?" Kata penduduk surga sambil bertanya. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Sesungguhnya inilah gambaran penghuni neraka hawiyah." Jadi gambaran penghuni neraka hawiyah itu adalah orang yang bau sekali busuk dirinya itu. Lalu kata Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya atau ceritanya. Lalu ia keluar seperti bau bangkai yang paling busuk. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian mereka membawanya hingga pintu bumi. Lalu mereka berkata, "Alangkah busuknya bau ini." Lalu mereka membawanya menemui ruh orang-orang kafir. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Ternyata gambaran neraka hawiyah itu adalah gambaran di mana manusia dikumpulkan oleh Allah di neraka hawiyah dengan bau-bau yang sangat busuk. Kalau digambarkan di dalam hadis-hadis yang lain berarti manusia yang bau dikarenakan nanah, bangkai. Yang mana bangkainya kata Nabi Muhammad SAW itu adalah bangkai yang paling busuk. Makanya jemaah sekalian, bagaimana kita bisa tertawa-tawa di nerakanya Allah? Padahal di situ banyak bangkai-bangkai manusia yang busuk sekali dan sangat busuk. Bahkan di situ banyak bangkai-bangkai manusia yang bernanah. Nanahnya itu sangat anyir bau busuknya. Begitu pula darah-darahnya. Dari gambaran neraka hawiyah. Kok kita sempat-sempatnya ngomong, ini kamar saya di neraka. Ini tempat tidur saya di neraka. Nah,
Kok bisa-bisanya sempat-sempat mesen kamar dan tempat tidur di neraka? Apa iya kita bisa begitu stabil melihat banyak bangkai-bangkai yang baunya busuk sekali, nanah-nanah yang berada di bangkai-bangkai manusia yang busuk sekali? Apa ya kita betah di neraka hawiyah itu? Tentu jawabannya tidak mungkin betah, jamaah sekalian. Tadi kalau digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, jamaah sekalian, azab jahanam itu 69 kali lipat panasnya dari api dunia. Dan neraka hawiyah itu berisi kumpulan manusia pelaku maksiat, pelaku dosa-dosa besar, yang mana di situ banyak sekali terdapat bangkai-bangkai manusia yang berbau busuk. Nanahnya berbau busuk, darah-darahnya berbau busuk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Pemirsa TV Muhammadiyah yang diberkahi oleh Allah. Sebagai closing statement pada kajian kali ini, bahwasannya jamaah sekalian, neraka jahanam adalah neraka Allah yang paling mengerikan. Saking mengerikannya jamaah sekalian, api yang ada di neraka jahanam itu lebih panas 69 kali dari apinya dunia. Begitu pula Allah ketika menggambarkan neraka hawiyah. Ternyata neraka hawiyah itu jamaah sekalian berisi banyak bangkai-bangkai yang sangat busuk bau. Bangkai-bangkai yang ada nanah-nanah di sekitarnya, di sekitar tubuhnya. Yang di situ juga ada darah-darah di sekitarnya. Dan semuanya, baik nanah, bangkai, maupun darah yang ada di neraka hawiyah ini, semuanya baunya busuk, bahkan sangat busuk, kata Nabi Muhammad SAW. Maka tidak mungkin kita mau tinggal di neraka hawiyah yang seperti itu gambarannya. Gambaran yang sangat menjijikkan. Maka kita tidak mungkin pula mau tinggal di neraka jahanam karena begitu panasnya. Bahkan 69 kali panasnya dari api dunia. Untuk itu jemaah sekalian, mari kita jadikan renungan yang benar-benar sebagai renungan. Jangan sampai kita menyepelekan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita meremehkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai jamaah sekalian kita meremehkan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat bagi jamaah sekalian. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.